Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Horunisa, kelas D4. Hari ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Implementasi Design Thinking dalam Problem Solving. Yang pertama itu latar belakangnya karena perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks menuntut pendekatan problem solving yang bersifat linear, reaktif, dan berbasis asumtif. Design thinking hadir sebagai pendekatan permasalahan sosial yang berorientasi pada manusia, kreatif, dan iteratif dengan menekankan pemahaman mendalam terhadap pengguna serta pembelajaran melalui tindakan nyata. Masalah ini bertujuan untuk mengkaji konsep implementasi design thinking dalam problem solving melalui pengembangan materi design thinking yang sudah digunakan selama ini. Karena perubahan dunia yang berlangsung secara cepat dan tidak linear telah menciptakan tantangan baru bagi sektor kehidupan. Permasalahan yang dihadapi individu, organisasi, maupun institusi pengguna tidak bersifat sederhana lagi dan tidak terdefinisi dengan jelas. Banyak yang ambigu, saling terkait, dipengaruhi oleh faktor manusia yang kompleks. Lalu design thinking ini hadir sebagai pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat proses inovasi, menekankan kreativitas yang terstruktur, serta mendorong pembelajaran melalui eksperimen dan refleksi dalam pendidikan tinggi. Design thinking memiliki potensi besar untuk membentuk pola pikir problem solving yang adaptif, kritis, dan konseptual. Lalu ada juga nih tujuan dibuatnya design thinking ini. Yang pertama, untuk mengurangi konsep dasar design thinking sebagai pendekatan problem solving, menjelaskan elemen utama dan tahapan design thinking secara sistematis, menyajikan contoh implementasi design thinking melalui studi kasus organisasi besar dan kecil seperti UMKM. Dan yang keempat itu menunjukkan relevansi design thinking dalam konteks pendidikan dan praktik nyata. Ada pula konsep dasar design thinking, yaitu pendekatan permasalahan yang berpusat pada manusia, human-centered approach, yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan konteks pengguna sebagai landasan utama. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa permasalahan di dunia nyata tidak terdefinisi secara jelas dari awal, sehingga solusi yang efektif hanya dapat dikembangkan apabila proses problem solving diawali dengan pemahaman mendalam terhadap pengguna. Jadi intinya itu ada empat design thinking, 4 karakter design thinking. Yang pertama itu berpusat pada manusia, di mana pengguna menjadi titik-titik awal dan titik-titik akhir dalam proses perencanaan solusi. Pemahaman terhadap pengguna diperoleh melalui observasi, wawancara, keterlibatan langsung untuk menangkap kebutuhan eksplisit maupun implisit. Yang kedua itu ada kolaboratif, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan latar belakang dan sudut pandang yang beragam. Kolaborasi memungkinkan pertukaran perspektif dan mengurangi bias individu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi di kolaboratif ini kita melibatkan banyak
pemangku kepentingan dengan latar belakang sudut pandang yang berbeda untuk berkolaborasi nih, mengambil keputusan yang terbaik. Lanjut, yang ketiga itu ada optimis, berangkat dari keyakinan bahwa setiap permasalahan memiliki peluang untuk diselesaikan apabila diproses melalui pendekatan yang tepat. Optimisme ini juga menjaga proses inovasi tetap bergerak dan terbuka terhadap kemungkinan baru. Yang keempat, ada eksperimental yang menekankan pentingnya pengujian ide secara cepat melalui prototipe dan iterasi berulang. Solusi tidak langsung dianggap benar, tetap diuji, dievaluasi, dan disempurnakan berdasarkan respon pengguna. Nah, di eksperimen ini kita akan melakukan banyak prototipe atau suatu prototipe agar bisa menilai apakah problem solving yang sudah kita berikan itu berdampak nyata kepada pengguna, dan itu tetap harus diuji dan harus ada responden yang memberikan feedback yang akan disempurnakan lagi di problem solving berikutnya. Nah, dari keempat karakter tersebut ada juga prinsip iteratif dalam design thinking. Nah, yang pertama itu ada tahapan design thinking. Kita harus mengenal 5 dasar konsep design thinking. Yang pertama itu tentunya empathize. Empathize merupakan tahap untuk memahami pengguna secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan pengalaman langsung. Tahap ini bertujuan menangkap kebutuhan, motivasi, serta permasalahan pengguna dari perspektif dasar mereka. Nah, yang empathize ini kita harus empati nih, harus kita merasakan sebenarnya apa sih yang dibutuhin orang lain ini, karena dengan tidak adanya empati kita gak bisa menerima pemahaman yang sama dari si pihak A gitu. Jadi kita menangkap hal lain. Jadi pertama kita harus benar-benar memahami apa kemauan pengguna, apa keresahan pengguna. Nah, dari empati tersebut lalu kita ke tahap define. Define adalah tahap merumuskan permasalahan secara spesifik berdasarkan hasil empati, data, dan insight yang diperoleh. Nah, setelah tadi kita berempati, lalu kita mendapatkan masalah yang spesifik dan data-data insight mungkin dari responden untuk menghasilkan pernyataan masalah. Kita akan pecah berbagai macam masalahnya dengan fokus, relevan, dan berorientasi pada pengguna. Jadi penggunanya ini mau apa sih? Nah, dari define ini kita menentukan nih apa aja yang bakal kita pecah nih. Lanjut ke ide. Nah, setelah udah ada nih spesifikasinya apa yang mau kita pecahkan masalahnya, lanjut kita ke ide, yaitu tahap eksplorasi ide solusi secara luas tanpa pembatasan. Proses ini bertujuan membuka berbagai kemungkinan solusi sebelum dilakukan penyaringan dan pemilihan ide. Nah, di ide ini semua kita akan brainstorming, menentukan ide solusi yang kreatif, pokoknya yang bakal dipakai oleh pengguna tersebut, akan sistematisnya kayak gimana. Nah, di ide ini semua kita bakal tulis dan kita bakal buat sistematis. Lanjut, setelah ada ide, nah kita harus bikin prototype. Prototype itu apa sih? Prototype adalah tahap penerimaan ide yang terpilih. Jadi setelah dari ide tersebut, kita bakal pilih ide-ide mana yang bakal kita buat prototype.
Lalu kita akan membuat seperti sketsa, skemanya, model penyederhanaannya, dan simulasi. Tentu aja simulasi sangat penting ya, karena sebelum kita memberikan ide tersebut kepada pengguna, kita harus memberikan simulasi nih di prototype ini, trial and error semuanya. Pokoknya harus matang dulu di prototipenya. Nah, tujuannya itu sebagai alat belajar untuk menguji asumsi. Nah, menguji asumsi-asumsi yang tadi semua ini ada di prototype. Lanjut, tahap akhirnya itu merupakan tes. Tahap untuk menguji prototype pada pengguna untuk memperoleh feedback. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, setelah di prototype itu akan dites terlebih dahulu kepada pengguna untuk memberikan feedback. Apakah itu sudah bagus, apakah sudah baik, apakah belum terlalu baik dan ada yang mau dibenahi. Nah, di tahap tes ini kita akan mengetahui sebenarnya apa yang dimau oleh orang tersebut. Nah, tujuannya itu sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan solusi melalui proses iterasi. Lalu ada juga elemen utama design thinking yang dibangun atas 4 elemen yang saling berkait. Nah, yang pertama itu ada people center. Pendekatan design thinking selalu berangkat dari perspektif pengguna. Masalah dipahami berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan konteks pengguna, bukan dari sudut pandang pembuatan solusi. Elemen ini menuntut kemampuan empati dan keterampilan mendengarkan secara aktif. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di poin pertama, jadi kita harus mengetahui nih apa yang dibutuhkan oleh si pengguna ini dengan aktif mendengarkan, bertanya, empati. Nah, ini merupakan tahap awal dari design thinking. Yang kedua itu ada highly creative, yaitu kreativitas dalam design thinking dimaknai sebagai kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, di highly kreatif ini kita dituntut untuk melihat dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan sebenarnya apa yang dimau oleh pengguna tersebut. Berbagai sudut pandang, melampaui solusi yang sudah lazim, yang sudah ada, mungkin solusinya dibuat lebih kreatif lagi. Nah, kreatif itu bukanlah aktivitas spontan tanpa arah, melainkan proses eksplorasi yang terstruktur. Nggak cuman konsep amburadul aja, jadi di sini bakal kita buat sistematis di highly kreatif. Yang ketiga itu ada hands on. Design thinking menekankan tindakan nyata melalui eksperimen, pembuatan prototipe. Pendekatan ini juga mendorong pembelajar untuk segera menguji ide dalam bentuk sederhana sehingga proses belajar berlangsung secara konkret. Yang terakhir ada iteratif. Proses desain ini bersifat berulang, meliputi memahami, membuat, dan mempelajari kembali setiap tahap yang dapat diulang menyempurnakan solusi berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Nah, di iteratif ini kita dituntut untuk memahami, mempelajari kembali hal-hal yang sudah 3 poin yang sudah kita lakukan di awal untuk mendapatkan hasil pembelajarannya tersebut. Lalu tahapan design thinking dalam problem solving itu ada tentunya ada 5 poin. Ada empathize, define, idea, prototype, dan test.
tentunya 5 pilar design thinking ini akan memberikan problem solving kepada penggunanya. Baik, yang pertama di tahap empathize. Tahap empathize merupakan fondasi utama dalam design thinking. Pada tahap ini, fokus problem solving diarahkan untuk memahami manusia sebagai pengguna, bukan sebagai objek penelitian semata. Empati tidak dimaknai dengan simpati atau rasa iba, melainkan sebagai upaya sistematis untuk memahami pengalaman, kebutuhan, motivasi, serta hambatan yang dialami pengguna dalam konteks nyata. Nah, empati ini dilakukan observasi langsung kepada pelaku, pengguna, pewawancara mendalam, serta keterlibatan langsung dalam aktivitas pengguna. Proses ini menuntut pelaku problem solving untuk mengesampingkan asumsi pribadi dan sudut pandang. Jadi di tahap empati ini kita mengesampingkan dulu nih asumsi pribadi. Jadi kita benar-benar menyimpulkan dari seseorang tersebut sebenarnya apa yang menjadi problemnya sebelum kita memberikan solusi. Nah di sini ada juga yang kedua itu tahap define. Nah, tahap define ini berfungsi untuk mensintesis temuan empati menjadi rumusan masalah yang jelas, terfokus, dan bermakna. Nah, pada tahap ini, data kualitatif yang diperoleh sebelumnya diolah untuk menentukan pola, insight, dan kebutuhan utama pengguna. Define bukan sekedar merangkum keluhan pengguna, melainkan mengartikulasi inti permasalahan dari sudut pandang pengguna. Jadi dari empati tersebut kita sudah dapatkan apa sih inti dari problem mereka. Nah, di tahap define ini kita menentukan inti dari masalah tersebut. Dalam konteks problem solving, kualitas dasar define sangat menentukan arah solusi, rumusan masalah yang tepat untuk mengarahkan ide-ide solusi yang relevan. Sedangkan rumusan masalah yang keliru akan menghasilkan solusi yang tidak berdampak juga. Jadi buat apa kita melakukan empati dan define kalau kita tidak memberikan solusi yang tidak berdampak dan dieksekusi dengan baik, jadi percuma saja. Lalu lanjut ada tahap ide. Tahap ide adalah fase eksplorasi solusi secara kreatif, kolaboratif, serta merumuskan masalah dengan banyak alternatif solusi tanpa menilai dulu nih kelayakan atau kreativitasnya. Jadi di ide ini kita menentukan ide dulu, pokoknya sebanyak mungkin yang terbuka, brainstorming, teknik pengumpulan ide juga spontan seperti dengan kelompok, agar peserta lain di kelompok ini bebas mengungkapkan gagasan mereka. Dilakukan untuk memastikan prinsip yang merata. Dalam teknik ini dituliskan secara mandiri, dikembangkan oleh peserta lain. Sebagai ide, dibuat mind mapping untuk mendefinisikan pola masalah dan klaster solusi yang akan kita buat lebih lanjut. Nah, dengan demikian tahap ide ini tidak hanya menghasilkan kumpulan ide, tetapi juga membantu menyaring ide-ide apa yang akan kita berikan solusi sebelum memasuki tahap prototype. Jadi kita matangin dulu nih di ide mau bikin berapa toolsnya. Lanjut ke prototype. Tahap prototype merupakan proses menyembahkan ide abstrak menjadi bentuk nyata.
Nah, dari ide tersebut dibuat prototipenya. Ide nyata seperti produk akhir mungkin ya, jadi produk akhir sebagai alat berpikir dan alat belajar. Dalam konteks problem solving, prototipe merupakan asumsi yang diuji secara murah. Prototipe juga berupa sketsa model sederhana yang bisa membuat pelanggan lebih memudahkan. Dan untuk tahapan awal untuk memperoleh feedback tanpa investasi besar, tahap prototipe ini membantu mengurangi risiko kegagalan karena masalah teridentifikasi lebih awal. Selain itu, interaksi pengguna dan prototipe sering memunculkan insight baru yang tidak terungkap pada tahap sebelumnya. Jadi di prototipe ini mulai ada insight-insight baru dari pengguna yang telah mungkin sedikit memberikan feedback, antara kelompok kita juga memberikan mungkin ada yang kurang ini itu sebelum akhirnya akan masuk ke tahap tes. Nah, terakhir kita harus tes untuk mengetahui nih evaluasi solusi interaksi langsung dengan pengguna. Nah, di tahap tes ini kita akan memberikan langsung kepada pengguna untuk diuji bagaimana pengguna melakukannya, bukan untuk menjelaskan konsep secara teoritis. Dalam tahap ini, feedback juga jadi sumber pembelajaran utama. Kritik kebingungan maupun penolakan, kebingungan untuk perbaikan solusi. Prinsip utama dalam tes adalah menguji solusi seolah-olah pelaku problem solving berpotensi salah. Hasil menguji dapat mengarah penyempurnaan prototipe, perumusan ulang masalah, ataupun kembali ke tahap empathize. Dengan demikian, tahap tes menegaskan bahwa design thinking merupakan proses interaktif yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Nah, ada pula studi kasus design thinking pada layanan jalan tol. Nah, yang pertama itu untuk tahap empathize-nya di sini ada 4 poin, yaitu keterlambatan fasilitas rest area, di mana kapasitas rest area tidak mencukupi pada periode puncak. Penuh mungkin ya saat parkir meluber hingga rest area itu penuh sekali, memicu kemacetan yang bertambah. Yang kedua, ada kualitas pelayanan koridor di jalan tol. Dirasa belum konsisten, kurang responsif tentunya, dan penyediaan informasi dan penanganan kondisi darurat. Kadang kita bingung kan dalam kondisi darurat ini gak gercep nih pelayanan dari si tolnya. Yang ketiga, ada kemacetan di ruas jalan tol disebabkan oleh terlalu banyak volume kendaraan dan keluar masuk rest area itu sangat cepat, jadi nggak maksimal nih kemacetannya itu. Jadi si rest area ini membuat kemacetan di mana-mana. Yang keempat, ada antrean panjang di gerbang tol, terutama akibat proses pembayaran yang memakan waktu. Nah, tentu aja kita pasti pernah ngerasain dong di tol, pasti ada kendala, ada yang saldonya kurang atau mungkin ada gangguan di kartunya, itu bikin pembayaran lebih lama gitu ya. Nah, lalu di tahap define ini kita sudah menemukan nih masalah-masalahnya apa. Lalu di tahap define kita akan merumuskan permasalahan tersebut, dikerucutkan menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama, masalah layanan dan fasilitas rest area. 2, masalah kualitas pelayanan dan penyampaian informasi. 3, masalah kemacetan di ruas jalan tol. Yang keempat, masalah kemacetan di gerbang tol. Nah, tahap ini juga memastikan bahwa masalah yang akan diselesaikan mencerminkan pengalaman pengguna secara menyeluruh, bukan sekedar asumsi. Jadi data tersebut emang
ada pengalaman pengguna yang benar-benar merasakan masalah tersebut tanpa asumsi kita kayaknya enggak kayak gitu deh. Nah, semua ini bergantung dari pengalaman pengguna yang udah kita catat di tahap empathize tadi. Lalu yang ketiga itu ada idenya itu yang kita rumuskan. Yang pertama, mengembangkan aplikasi layanan terpadu seperti penyedia informasi real time mengenai kondisi jalan tol, kesediaan kondisi rest area, serta layanan pendukung lainnya. Yang kedua, mengembangkan sistem elektronik toll collection, yaitu pembayaran nirsentuh untuk mengurangi waktu transaksi di gerbang tol dan memperlancar arus jalur lalu lintas. Nah, ini ada 2 ide, lalu dari ide tersebut kita berikan prototipe, yaitu yang pertama, menstimulasikan alur layanan aplikasi terpadu, menggambarkan mekanisme kerja pembayaran ETC yang tadi electronic toll collection, menguji interaksi pada pengguna dalam solusi yang diusulkan. Nah, yang kelima ada tahap tes, bagaimana cara kita berinteraksi dengan prototipe, tingkat kemudahan dan kenyamanan pengguna, masukan kritik pengguna terhadap solusi yang diusulkan. Lalu ada studi kasus juga pada UMKM, yaitu pada usaha kuliner. Tahapan empathize-nya itu hasil empatinya, waktu menunggu pelayanan relatif lama, terutama pada jam sibuk. 2. Menginformasikan menu kurang jelas, sulit dibaca sehingga menyulitkan pelanggan dalam mengambil keputusan. 3. Interaksi pelayanan cenderung bersifat transaksional, minim komunikasi. Pemilik UMKM berasumsi bahwa penurunan penjualan disebabkan oleh faktor harga dan persaingan. Lalu kita masuk dari 4 poin tersebut ke tahap define. Rumusan masalahnya adalah, saya adalah pengguna UMKM kuliner yang ingin memperoleh makan secara cepat dan memahami pilihan menu yang mudah. Namun saya memiliki waktu tunggu yang lama dan kebingungan, sehingga menu tersebut menjadi kurang nyaman. Tentunya saat kita ke kafe atau ke restoran pasti kita itu lapar kan, kita pengen baca menu cepat dan cepat dihidangkan. Tapi kalau kita nggak dapet hal tersebut, jadi customer experience-nya itu akan jelek dan mengurangi profit dari si UMKM tersebut kan. Nah, lalu kita ciptakanlah ide di sini. Yang pertama itu menyederhanakan struktur menu pada penggunaan visual menu yang lebih komunikatif. Yang kedua, menerapkan sistem pemesanan awal pre-order melalui aplikasi pesan singkat. Yang ketiga, mengatur ulang alur pelayanan untuk mengurangi antrean. Yang keempat, meningkatkan kualitas interaksi personal antara pengguna dan pelanggan. Nah, di tahap ini kita sudah mendapatkan 4 ide. Lalu lanjut ke prototipe. Yang pertama itu, tentu aja kita harus desain ulang menu menggunakan papan cetak sederhana dengan visual yang lebih jelas. Yang kedua, simulasi alur antrean baru melalui pembagian peran pelayanan. Uji coba sistem pemasaran melalui aplikasi WhatsApp. Dari prototipe tersebut, kita akan memperoleh pembelajaran cepat untuk interaksi pelanggan. Yang kelima ada tes. Nah, di tes tersebut kita akan melihat nih waktu tunggu pelanggan benar-benar berkurang, pelanggan lebih nyaman mengambil keputusan. Yang ketiga, interaksi pelayanan menjadi lebih aktif dan personal. Umpan balik juga feedback dari pengguna itu sebagai dasar evaluasi penyempurnaan solusi sebelum ditetapkan permanen. Nah, ada pula kesimpulan dari presentasi saya malam ini. Design thinking merupakan pendekatan problem solving, human center, kreatif, iteratif. Pendekatan ini mendekatkan pentingnya empati,
perumusan masalah yang tepat, serta pembelajaran melalui eksperimen. Studi kasus yang disajikan ditunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai konteks, baik organisasi besar maupun UMKM. Ada pula yang terakhir adalah implikasi dalam konteks pendidikan tinggi. Design thinking berperan sebagai bentuk pola pikir mahasiswa agar tidak berorientasi pada solusi, tetapi juga pemahaman masalah secara mendalam. Baik, sudah selesai presentasi yang saya bawakan dengan tema problem solving, design thinking. Implementasinya bila ada kurang, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.